Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sevandra Dwi Arjuna Gowono dari SMA Negeri 1 Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan percobaan lanjutan menggunakan metode yang diteliti oleh dokter berkebangsaan Inggris bernama John Ingenhouse yang menemukan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Pada proses ini kita akan berfokus pada fotolisis air yang terjadi pada reaksi terang membutuhkan cahaya matahari dan menghasilkan oksigen. Pada proses ini pula ditentukan oleh beberapa faktor yaitu suhu, konsentrasi CO2, dan intensitas cahaya. Di sini tujuan kita adalah untuk mengetahui bahwa tumbuhan melakukan fotosintesis, fotosintesis menghasilkan oksigen, dan membuktikan pengaruh-pengaruh faktor tersebut terhadap fotosintesis. Fotosintesis adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun yaitu klorofil. Autotrof artinya dapat mensintesis makanan langsung dari senyawa anorganik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai bahan makanannya. Pertama, kita lakukan perakitan alat yang akan kita gunakan untuk penelitian. Ikat hidrilla menggunakan benang dan pasangkan pada corong kaca. Pasangkan corong kaca secara terbalik dan pasangkan tabung reaksi pada ujungnya. Lakukan percobaan dengan perlakuan berbeda. Amatilah gelembung yang muncul selama 20 menit dan catat hasilnya. Hal yang bisa diamati adalah frekuensi munculnya gelembung dan banyaknya gelembung yang dihasilkan. Perlakuan pertama menggunakan air bersih dengan suhu ruang. Perlakuan kedua dilakukan dengan menambahkan NaHCO3 sebanyak 3 sendok spatula laboratorium. Perlakuan ketiga dilakukan dengan memberi pengaruh suhu berbeda terhadap masing-masing zat. Beri air hangat lalu hangatkan menggunakan kompor listrik untuk yang pertama.
Kemudian, beri air dingin untuk set yang kedua dan letakkan di dalam water bath berisikan es batu. Setelah itu, ukur suhu media masing-masing. Hasilnya, pada perlakuan 1 fotosintesis terjadi secara normal dengan air biasa bersuhu ruang. Pada perlakuan 2 didapatkan gelembung udara yang lebih banyak dan frekuensi munculnya gelembung yang lebih tinggi karena penambahan zat NaHCO3. Pada perlakuan 3 didapatkan hasil gelembung udara yang sangat banyak dan frekuensi munculnya gelembung lebih tinggi pada suhu tinggi, sedangkan pada suhu rendah gelembung udara yang muncul sangat sedikit dan hampir tidak bisa diamati. Frekuensi munculnya gelembung juga lebih sedikit dari keadaan fotosintesis normal. Kesimpulan teorinya, teori konsentrasi karbon dioksida dapat terbukti reaksi NaHCO3 berikatan dengan air meningkatkan konsentrasi karbon dioksida yang ada dalam air. Hal ini meningkatkan laju reaksi fotosintesis sehingga gelembung O2 yang dihasilkan juga meningkat. Pada pengaruh suhu tinggi, peningkatan frekuensi gelembung bisa disebabkan oleh peningkatan respirasi di atas laju fotosintesis. Ini berarti bahwa produk fotosintesis digunakan lebih cepat daripada yang sedang diproduksi. Untuk pertumbuhan, fotosintesis yang terjadi harus lebih besar daripada respirasi. Pada suhu rendah, enzim yang melakukan fotosintesis tidak bekerja secara maksimal, sehingga laju fotosintesis menurun dan pelepasan gas oksigen pun lebih sedikit dari normal. Ini membuktikan teori bahwa suhu mempengaruhi fotosintesis. Oke semuanya, sampai di situ dulu video kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.